Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan Oma Opa yang sudah bersedia mengambil bagian bersama-sama dengan kami dalam ibadah cool di pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan boleh mengumpulkan kami kembali walaupun melalui ibadah online, tapi tidak mengurangi akan makna ibadah kita dan kerinduan kita kepada Tuhan. Ibu Bapak dan Oma Opa yang Tuhan Yesus kasihi. Di pagi hari ini kita akan masuk dalam ibadah persekutuan Komisi Usia Lanjut. Kiranya ibadah yang kita lakukan di hari ini berkenan di hadirat Tuhan. Dan ibadah juga akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Sani dengan tema Melekat pada Yesus. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga, karena Engkau telah menyertai kami Tuhan. Di malam kami beristirahat hingga kami bangun. Kami telah menikmati akan udara pagi, matahari pagi. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan di pagi hari ini lewat Komisi Usia Lanjut. Tuhan memberkati kami yang hadir. Juga Tuhan Engkau memberkati yang tidak hadir karena sakit dan alasan apapun Bapa. Tuhan, juga hamba berdoa bagi pelayan firman-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati beliau supaya apa yang disampaikan berita tentang kebenaran firman-Mu Tuhan, kami yang hadir kami mau mendengarnya itu, dan itu mau menjadi rema dalam kehidupan kami. Supaya kami dapat mewujud nyatakan itu dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Supaya melalui kami nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Allah, kami alaskan akan ibadah kami di pagi hari ini. Dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan Mazmur
63 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Selamat pagi, Opa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada saat ini dalam persekutuan usia lanjut. Opa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita mengambil waktu untuk berdoa sebelum bersama mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan perkenankan kami boleh mengambil waktu sejenak untuk bersekutu bersama. Tuhan, di dalam persekutuan secara daring ini kami mau memilih untuk menyatukan hati kami, di mana kami akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami mampu memahaminya, melakukannya dengan setia, dan terkhusus kami sebagai kaum usia lanjut sadar bahwa hidup kami masih harus terus berbuah. Inilah doa permohonan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada hari ini, bacaan yang akan kita jadikan dasar untuk renungan kita adalah dari Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita dengan setia merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya, amin. Oma-opa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pada hari ini yaitu melekat pada Yesus. Kata melekat, apabila kita pahami dengan benar-benar, dengan tepat, berarti menempel, sangat akrab, dan sangat karib. Karena itu ketika tema ini memiliki kalimat melekat pada Yesus, berarti kita sebagai umat harus memiliki kehidupan yang benar-benar menempel kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita senantiasa akrab dan karib dengan Dia. Di dalam Injil Yohanes yang sudah kita baca, menggambarkan tentang hubungan yang terjadi antara Yesus Kristus dan murid-muridnya, seperti sebuah pohon anggur dan ranting-rantingnya. Ranting bukan menempel pada pokoknya. Kalau menempel itu dia bisa jatuh kapanpun kalau tempelannya atau lemnya itu habis. Tapi kalau melekat ini tuh meresap, benar-benar menggantung pada pokoknya.
Dan kita pun bersama dipanggil untuk menghayati bagaimana di dalam kehidupan kita itu melekat kepada Kristus. Kita itu benar-benar menghayati kemelekatan itu sehingga kita tidak terlepas dari Dia. Sebab apabila kita terlepas dari Dia, maka kita pun kehilangan daya untuk hidup. Kalau kita katakan kehilangan daya untuk hidup, berarti tandanya berujung pada kematian. Dari hal inilah kita dituntut untuk memiliki kesadaran bahwa kemelekatan itu diperlukan untuk dimiliki oleh setiap pengikut Yesus Kristus. Di dalam konteks pembacaan kita sesudah pasal 15 ayat 1-8, di perikop berikutnya berbicara tentang perintah supaya saling mengasihi dan peringatan mengenai dunia yang tidak simpatik kepada murid-murid Yesus. Secara tidak langsung disampaikan kepada murid-murid Yesus bahwa kehidupan mereka sebagai murid-murid Yesus itu tidaklah mudah. Dan juga selain berjumpa dengan tantangan, mereka juga dituntut untuk melakukan sebuah tindakan, yaitu mengasihi. Mengasihi di tengah perbedaan, mengasihi di tengah keadaan yang tidak mendukung keberadaannya, dan mengasihi setiap hal yang sekiranya terjadi di dalam kehidupan mereka, yang pada akhirnya mungkin berujung pada ketidakenakan atau bahkan kematian. Dari situlah sebenarnya mau digambarkan bahwa dengan hidup saling mengasihi, para murid Yesus tentunya akan benar-benar mengalami yang namanya sungguh-sungguh hidup. Karena hidupnya bukan sekadar hidup, menarik nafas biasa lalu beraktivitas, bukan. Tetapi benar-benar bermakna untuk kehidupan di tengah-tengah dunia. Bukankah itu yang harusnya benar-benar dilakukan oleh murid-murid Yesus, termasuk kita? Untuk dapat melakukan tindakan kasih di tengah keadaan yang tidak nyaman untuk kita. Di tengah-tengah dunia yang sering kali begitu membenci tindakan-tindakan kebaikan, tindakan-tindakan kasih. Kita dimampukan untuk melakukan itu semua apabila kita melekat kepada Yesus. Melekat kepada Sang Kasih itu sendiri. Karena kita akan menerima kekuatan dari Dia. Perumpamaan Yesus tentang pokok anggur yang benar dan para murid adalah ranting-rantingnya merupakan sebuah metafora. Tetapi metafora tersebut bukan sekadar untuk menjadi dasar dalam mengingatkan para murid mengenai ajaran Yesus Kristus, melainkan ingin menggambarkan kondisi sesungguhnya. Bagaimana menjadi murid-murid Yesus Kristus itu telah dirawat, dijaga, dan mereka ditugaskan untuk berbuah. Setiap hal yang tidak baik ketika anggur tersebut berbuah, ada hasil anggur yang tidak baik, maka tidak segan untuk dipotong oleh pengusaha yang menjaga, yang merawat kebun anggur. Dan kita perlu mengetahui bahwa fungsi pemotongan itu sendiri adalah supaya menjadi kondisi yang lebih baik, dari yang tidak subur menjadi subur, dari yang berbuah tidak baik berubah menjadi baik. Pengusaha yang menjaga kebun anggur tersebut juga rajin melakukan pembersihan terhadap ranting-ranting itu. Dan kita tahu bahwa pembersihan itu supaya kehidupan buah anggur tersebut mutunya dapat dikatakan bagus. Syarat untuk menjadi ranting yang berbuah itu adalah hidup. Kalau sudah mati, tentu ranting tersebut tidak akan mampu menyerap sari-sari dari pokok anggur tersebut dan hanya menjadi sebuah ranting kering. Hidup tersebut ditunjukkan dengan kemelekatan itu, karena dari kemelekatan itu kita bisa menyerap segala kebutuhan hidup kita. Kita mendapatkan, kita disalurkan sari-sari untuk pertumbuhan kita. Dari sini Kristus ingin menekankan betapa pentingnya relasi yang akrab di dalam kehidupan para murid dengan dirinya. Relasi inilah yang menentukan bagaimana pertumbuhan kehidupan dari para murid yang kemudian harus berbuah baik. Ketika
relasi tersebut terjalin dengan baik. Pertumbuhan yang baik tentu menjadi bagiannya. Akan tetap terjaga kondisinya, anggur-anggur tersebut menjadi anggur yang baik. Oleh karena itu kita perhatikan Yesus mengatakan di ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kamu tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggal berarti menetap, tidak berpindah kemana-mana. Tinggal berarti diam di situ, tidak kemana-mana. Pemahaman inilah yang kemudian dipakai Kristus untuk menekankan bahwa untuk dapat menghasilkan buah yang baik, setiap orang yang percaya itu harus tetap tinggal di dalam Dia. Tinggal menetap berarti setiap orang percaya pun harus hidup dalam persekutuan yang erat dengan Dia, mengikuti setiap apa yang Ia perintahkan. Tapi kembali lagi, itu lahir harus dari dalam hati kita, kesediaan untuk mau tinggal di dalam Yesus Kristus, bersekutu dengan Yesus Kristus. Apabila tidak, tentu tidak akan mampu untuk menghasilkan buah yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, khususnya untuk Oma Opa, tujuan untuk berbuah baik itu bukan untuk diri kita sendiri. Karena tidak mungkin ketika kita berbuah, kita memakan buah itu sendiri. Melainkan untuk kemuliaan Allah Bapa. Tentu kita akan berpikir seperti ini. Oh, mutu anggur ini baik sekali. Dia dari perkebunan mana? Tentu perawat dari kebun ini sangatlah apik karena merawatnya dengan baik sehingga anggur ini menjadi anggur yang bermutu baik. Dari sini kita paham bahwa sesungguhnya itulah hidup yang melekat kepada Yesus Kristus. Hidup bukan untuk kita, melainkan untuk kemuliaan Allah Bapa. Dan dari situ kita juga diajak melalui metafora ini agar kita terus melekat kepada Dia. Agar kita terus dimampukan untuk mewujudkan kasih kepada sesama manusia sebagai wujud buah yang baik. Dari buah tersebut, orang lain akan mengetahui bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Buah yang dikehendaki tentu adalah buah roh. Bagaimana Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupan kita melalui diri kita yang terus diarahkan menghasilkan buah roh. Buah roh itu kan salah satunya adalah kasih. Bukan buah-buah roh ya Oma Opa, buah roh. Di dalam Galatia pasal 5 silahkan dilihat kembali. Bagaimana dituliskan buah roh, ada kasih. Bagaimana kita di tengah perbedaan, di tengah pandemi COVID-19, di tengah keadaan yang begitu susah, kita tetap menekankan hidup yang penuh kasih. Tidak usah jauh-jauh keluar, tapi cobalah dari dalam rumah kita. Bagaimana kita mengungkapkan pendapat kepada anak cucu mantu kita dengan baik, dengan berhikmat. Dari situlah kita akan menunjukkan bagaimana hidup kita melekat kepada Yesus Kristus. Jadi bukan hanya sekadar dari bibir ini mengucapkan saya mengasihi Yesus, tetapi dari laku kita pun kita menunjukkan kita mengasihi Yesus Kristus. Dan kiranya Tuhan menolong kita. Amin.
Dia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku. Oleh Dia ku bertahan dan tegar. Digoda oleh iblis pun takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Marilah kita menyatukan hati kita untuk menaikkan syafaat kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mengucap syukur ya Bapa atas perkenanan Tuhan di mana kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui segala bentuk apa yang kami miliki. Tuhan, setiap waktu begitu berharga. Kiranya kami semakin diingatkan, kami dipanggil untuk terus melekat kepada Engkau Yesus Kristus. Sekalipun mungkin kami berusia lanjut, kami tetap diyakinkan untuk dapat terus berbuah baik, yaitu berbuah di mana menghasilkan kasih yang terus mencerminkan wajah Kristus dimanapun kami berada. Tolong kami Tuhan agar kami tidak segan untuk melakukan tindakan kasih kepada kehidupan keluarga kami, dimanapun anak cucu mantu kami berada, kami terus mengupayakan agar kasih Tuhan boleh terus dirasakan. Ya Bapa, pada saat ini juga kami ingin menunjukkan kasih kami kepada sesama kami. Kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami terkasih, di mana mereka saat ini sedang bergumul dan berjuang dengan sakit mereka. Kami mengingat untuk Ibu Sumartini Sihite, untuk Ibu Retno Taloga, Bapak Budiman Gultom, Opung Kevin Boru, Opung Tio Minar Silaban, Ibu Lawrence Sadino, Ibu Paulina Harkat, Ibu Sutrisno, Bapak Robinson Tampubolo, Bapak Martin Marunduri, dan juga Ibu Suryati. Bahkan semua orang yang saat ini mengerang sedang kesakitan Tuhan, kiranya Engkau boleh hadir jamah dan sembuhkan mereka. Kami yang meyakini Engkau memakai para tim medis, Engkau memakai setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka santap untuk menjadi perpanjangan tangan. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk pandemi COVID-19 ini, kami mendoakan agar pandemi ini boleh segera usai. Kami merindukan untuk dapat berkumpul dengan saudara-saudara kami terkasih di dalam ibadah persekutuan usia lanjut di gereja. Ya Bapa, kami juga terus memohon kepadamu Tuhan, cukupkanlah kehidupan kami dan anak-anak kami, mantu kami, para cucu kami, agar di tengah masa yang sulit ini, setiap upaya yang kami lakukan agar kami tetap bertahan hidup, boleh Tuhan berkati. Engkau juga yang menolong Tuhan, agar kami pun tidak segan, tidak sungkan untuk melakukan kebaikan kepada setiap mereka yang membutuhkan. Ya Bapa, inilah doa permohonan kami. Kami terus mengingat untuk para pengurus komisi usia lanjut, para tim yang bertugas untuk menolong kami hingga terselenggaranya persekutuan secara online ini. Engkau mampukan ya Bapa agar kami terus dapat melakukan yang terbaik. Pelayanan ini kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan doa yang jauh daripada sempurna ini akan kami dasari dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid-Nya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam pemberian persembahan yang menjadi dasar bagi persembahan kita di pagi hari ini terambil dari Lukas 6 ayatnya yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik yang dipadatkan dan digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Persembahan dapat kita masukin ke amplop, lalu kita serahkan ke gereja, ataupun dapat kita transfer melalui rekening Bank Mandiri
GKI Jati Asih. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita mengucap syukur atas persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di hadapan kami Tuhan telah terkumpul persembahan yang kami berikan sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu Bapa. Tuhan, Engkau memberkati akan persembahan ini dan juga Engkau memberkati tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan, supaya persembahan ini berguna bagi pelayanan Bapa di GKI Jati Asih, khususnya di Komisi Usia Lanjut. Terima kasih Tuhan, berkatilah persembahan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oma dan Opa, mari bersama kita menyatukan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa dan menutupnya dengan Bapa terima kasih. Tuhan, ibadah ini telah usai. Kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu sehingga kami dapat mempersembahkan ibadah yang sejati dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Izinkan kami dan mampukan kami untuk dapat terus melekat kepadamu Tuhan dan berbuah yang baik, sehingga setiap orang dapat mengenal siapa itu Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Tuhan, berkatilah agar kami pun terus mengingat kami tidak boleh membatasi diri kami hanya karena usia untuk dapat berbuat baik, melainkan justru kami terus dapat berbuat baik melalui usia kami yang semakin dewasa, iman juga yang semakin dewasa. Dan inilah doa permohonan kami mengarahkan hati kami kepadamu ya Tuhan untuk dapat menerima berkat kasih-Mu. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa bersama dengan Sang Putra Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita dan melalui karya Roh Kudus memampukan kita untuk dapat terus melekat kepada Yesus Kristus dan berbuahkan yang baik dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.